Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjumayang Khairunisa dari PGMI 5 semester 4. Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas satuan karya pramuka. A. Landasan dan manajemen kepramukaan. Falsafah Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai dasar spiritual keagamaan, kemanusiaan, dan kesatuan bangsa yang menjadi landasan dasar dalam membangun bangsa, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik. 1. Dasar hukum gerakan pramuka. Yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka. Dan yang keempat, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 2. Gugus depan Gerakan Pramuka. Yang pertama, gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA atau SMK atau MA. Yang kedua, gugus depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu, juga berpangkalan di instansi-instansi. Yang ketiga, gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Selanjutnya yang keempat, gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. Yang kelima, gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. B. Organisasi Kepramukaan Indonesia. Untuk menjalankan misi Gerakan Pramuka Indonesia, maka disusun suatu struktur organisasi kepramukaan dari tingkat nasional sampai dengan gugus depan selama ujung tombak organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Secara umum, organisasi Gerakan Pramuka Indonesia terdiri atas yang pertama, Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gudep atau satuan atau kuartir bersangkutan. Yang kedua, Badan Kelengkapan Kuarcap dan Kuaran. Perbedaan badan kelengkapan yang dimiliki kuarter cabang dan kuarter ranting hanya pada keberadaan lembaga pendidikan kader kepramukaan yang tidak dibentuk di tingkat kuarter ranting. Yang ketiga, andalan pramuka. Andalan memiliki arti yang dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu tugas sesuai dengan yang diampuni. Yang keempat, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Yang kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan Pramuka. Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. Yang keenam, Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka. 7. Lembaga Pendidikan Pramuka. Lembaga Pendidikan Pramuka sering kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau disingkat Lemdika. Yang kedelapan, Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka merupakan wadah kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. C. Kepemimpinan dalam pramuka. Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi, sehingga pada prinsipnya pemimpinlah yang mempunyai kesempatan paling besar untuk merubah jerami menjadi emas atau merubah tumpukan uang menjadi abu.
Macam-macam saka. Yang pertama, saka dirgantara, kedua saka bayangkara, ketiga saka bahari, keempat saka bakti husada, kelima saka keluarga berencana, keenam saka taruna bumi, ketujuh saka wana bakti, kedelapan saka wirakartika, kesembilan saka kalpataru, kesepuluh saka bina sosial, kesebelas saka paduwisata, kedua belas saka pekerja umum, ke-13 saka pustaka, ke-14 saka teknologi, ke-15 saka telematika. Baiklah, sekian dari penjelasan kita kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.